Halo. Apa kabar Bu? Baik-baik. Mau mau Sehat ya? ada mau ada reunian lagi. Iya, ini Kopdar. yang lagi gue ceritain nih. Jadi sebetulnya seperti tahun 2017 kemarin kita mau ngadain reuni lagi, reuni lintas angkatan, seluruh angkatan 34. Tapi dikarenakan pandemi ini jadinya harus diundur dulu ya. Gitu, harus diundur Nah, jadi bulan Oktober. Cuman dari panitia akhirnya, oh kita bikin ini aja yuk, bikin live di pengennya sih di semua platform ya, tapi kita coba di Instagram dulu, kita mulai di Instagram dulu, menghadirkan teman-teman alumni yang sudah sukses, sudah eh, punya punya karya, punya jabatan, punya cerita dan lain sebagainya untuk nice, bagi-bagi di nice. sini, untuk sharing-sharing di sini, cerita-cerita tentang banyak hal lah gitu. Oh, Terus oke, nice. dan kita juga ini mau gue mau ngejelasin dulu sih dah sebelum kita Hmm. ngobrol-ngobrol nanti ya. Ayo. Eh, jadi Ikatan Alumni 34 ini sudah punya program dari kita untuk kita. Nah, programnya itu ini gue sambil baca ya. Ya, Itu boleh. Iluni SMA 34 membantu memfasilitasi para alumni yang mempunyai usaha kecil atau UKM untuk mempromosikan usahanya itu, UKM-nya itu di semua media sosialnya Iluni, mulai dari website, Instagram, Facebook, Twitter, sampai ke YouTube gitu. Terus bukan itu aja, para alumni juga dapat membantu menyukseskan program ini dengan cara membeli dan menggunakan UKM alumni yang ada. Jadi menggunakan karena di sini kayak gue punya podcast, Endah punya, lo selain punya coffee shop juga punya, lo nyanyi juga. Jadi kalau ada yang mau undang Endah ke acara acara, Asik-asik. nah tinggal langsung ngobrol aja sama Endah nanti, undang Iya, Endah siap. Hendresa gitu. Asik. Terus pokoknya semua semua informasi Ini itu Putra ya, bisa. astaga. Iya, itu Putra. Kenapa? Iya, Enggak itu. iya Ini ini Putra, Putra ya, masih Putra. astaga. Ada kumisnya sekarang. Ya apa? Pokoknya semua 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 informasi mengenai dari kita untuk kita itu bisa dilihat di semua media sosialnya Iluni 34. Kalau sebagai informasi juga, ini kemarin kita dapat informasi bahwa ada satu akun Instagram yang meniru-niru Instagramnya Iluni SMA 34 dengan nama Hmm. Iluni SMAN 34, jadi pakai N. Nah itu jangan di follow, di report aja, kita masih selidiki itu punya siapa. Eh, tapi kayaknya sih bukan punya alumni gitu. Pokoknya jadinya yang resmi adalah Iluni SMA 34 gitu. Jadi Oke. terus kalau UKM tadi mau daftar kemana? Kalau biar biar di notice, biar bisa dipromot, itu daftarnya langsung di websitenya www, bahasa Indonesia ya, www.iluni-sma34.com, Aneh. www.iluni-sma34.com. Oke, kita langsung gantian caranya. Endah sudah bergabung dengan kita. Oh, Yes, Putra. Ya En ampun, senang banget. Endah Thank you Widya loh. Stuti. Angkatan Udah 2001 ya, Endah ya? diajakin 2001. Lo yang pertama, lo yang memulai segalanya, Endah. Apa memulai segalanya apa? Memulai segalanya di live ini. Endah Widya Stuti Hmm. sudah mulai bermusik dulu dari musiknya, gue taunya sih dari zaman SMA ya, 2001 ya. Gitu. Mm-mm. Tapi gue yakin lo lebih dari itu, kemudian mulai terjun ke bener-bener ke industri musik itu tahun 2009 ya. Iya, 2009 tuh keluar album lah. Album ini. Nowhere to Go ya. Iya. Wih, itu kayak gue punya deh albumnya. Ya, Gitu. ini album album yang dirilis 2009, tapi sebenarnya perjalanan musik sih memang udah lama banget ya. Kalau waktu SMA tuh udah tahu banget lah, pasti teman-teman yang angkatan 2001 tuh udah kayak tahu kalau emang gue dari dulu tuh emang udah suka banget ngeband. Dan ada Mhm. ekskul band juga kan, meskipun bukan nggak ikut ekskul band, tapi sering banget aja gitu main sama anak-anak band, anak-anak ekskul band gitu. Dewa Gitarnya 2001 ya. Ya enggak lah, Cek, gila. cek, cek, cek. Enggak. Tapi gue dulu punya foto lo lagi manggung di HSK waktu itu ya, bukan HSK, HSK ya? HSK, HSK. Apa? Iya HSK ya. HSK tuh iya sih, HSK tuh gue main pernah waktu gue SMP, gue pernah main. Kan SMP sebelahan tuh, seberang pagar ya. Ah, anak 85 ya. Iya. Jadi sebenarnya waktu SMA apa SMP 85 tuh gue udah sering banget ngintipin HSK dari Hmm. tembok.
tembok sekolah SMP 85 gitu. Karena kayak wah pengen banget bisa manggung di HSK kan gitu ya. Kayak Akhirnya seru masuk banget. dan manggung Akhirnya ya. masuk dan manggung itu menurut gue untuk si Endah kecil sangat achievement banget sih. Iya. Siapa yang mengira akhirnya gue beneran jadi musisi itu kan kayak living my dream when I was in junior and senior high school kan gitu. Banget. Nah, ngomong-ngomong tentang living your dream, sebenarnya apa sih yang membuat lo tertarik sama musik? Gue Apa mulai ya memang wawancara nih. kok serius sih Pat? Gue kira Sans nih. Serius tapi santai. Emang Pak Kepsek nonton? Hah? Kayaknya ada deh. Iya. Yang membuat gue tertarik mungkin karena lingkungan ya, nyokap sih sebenarnya. Nyokap tuh suka banget main gitar sambil nyanyi, almarhum. Jadi memang dari kecil gue ibaratnya sering diajarin nyanyi sambil main gitar. Nah, 2 kakak gue tuh alumni 34. Angkatan 94 dan angkatan 97. Pada nonton juga nggak nih? Kayaknya harusnya nonton ya. Kalau nggak nonton, katanya panitia memutuskan kelulusannya dibatalkan. Oh iya. Oh ini Yesi Kristianto. Ini senior juga nih. Yesi Kristianto tuh sekarang di Erwin Gutawa Orkestra. Dia tuh dulu ngeband, apa namanya bandnya Yesi ya? Dulu pokoknya mainin Toto something. Itulah ya pokoknya itu juga salah satu idola gue waktu SMA. Angkatan di atas lo dia. Nah jadi kakak-kakak gue itu, kakak gue terutama yang cowok yang angkatan 94, dia itu lupa 94 atau 93 gue lupa, tapi pokoknya teman-temannya suka main ke rumah karena cowok kan. Jadi sering main ke rumah karena cowok-cowok main gitar ngajarin gue gitu. Ya jadi emang udah dari lingkungan, maksudnya dalam arti dari keluarga tuh emang suka musik, dan yang gue tanggap main musik adalah fun. Terus kakak gue yang cewek, dia ikut ekskul di sekolah di 34 itu. Aduh, ekskul apa sih kayak lingkungan itu? Gue juga lupa. Mentornya guru fisika siapa Bu? Ya Allah. Aduh. Tolong. Iya dulu ada. Itu sekarang dia jadi peneliti lingkungan hukum terutama, dan karena dia aktivis lingkungan gitu ya, akhirnya gue dikenalin sama lagu-lagu yang liriknya tuh tentang based on social environment atau apa issues kayak gitu. Jadinya buat gue si Endah kecil ini ngerasa kayaknya through music gue dapet fun, tapi juga gue ngerasa gue bisa ibaratnya ya bisa melimpahkan semua apa yang ada di pikiran gue. Kalau gue mungkin di luar emosi patah hati bla 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 gitu ya, tapi ada idealisme. Emang masih patah hati? Lo bisa patah hati rupanya. Mematah hatikan apa sih? Tapi maksudnya ada idealisme gitu yang sebenarnya, atau message gitu ya yang bisa disampaikan melalui lirik, itu sebenarnya yang gue suka akhirnya dari musik gitu. Nah, gitu. Lo kan waktu SMA tuh gue taunya lo main rock ya. Terus tiba-tiba kita ketemu di Margo City waktu itu ya. Pas pertama kali ketemu setelah lo lulus ketemu di Margo City, lo udah berdua sama Reza. Gue inget banget gue lagi makan, terus kok yang main musik keren ya gitu, kok lagunya bagus ya gitu. Gue samperin dan ternyata itu lo, kita ngobrol lagi dan lo mainnya di situ folk, dan sampai sekarang lo mainnya lebih ke folk kan. Ke folk gitu. Sebenarnya apa yang membuat terjadinya banting setir dari rock menjadi folk? Iya. Ini ada yang ngasih tahu, KIR, karya ilmiah remaja, bener banget. Oh iya. Kita sudah terlalu lama tidak menginjakan kaki dengan ekskul. Cuman menurut gue harusnya sih masih ada. Ini gue masih pengen a bit nostalgic sekolahan kali ya, bro. Gak apa-apa ya. Nanti gue pasti akan ada porsinya kok. Akan kesana. Termasuk bumbu percintaan lo dengan Reza. Gitu. Berarti ngebahas tentang banting setir. Ya memang gue rock banget dari dulu. Sebenarnya karena memang kakak gue itu ngasih referensinya memang banyak musik rock kan. Tapi kemudian gue belajar jazz, gue belajar blues gitu kan. Terus belajar klasik juga karena emang suka belajar sebenarnya gitu. Sampai akhirnya nyokap itu pernah di satu titik di mana gue bilang sama nyokap, Mah, aku nih kok
main apa aja ya, maksudnya gue bisa main jazz, bisa main blues, bisa, maksudnya gue tuh jadi sebenarnya musisi apa gitu. Gue tuh jadi sebenarnya gue tuh gimana kan kayak pencarian jati diri gitu kan. Nah, aku tuh bilang kalau kamu mau tahu kamu itu siapa, musikmu seperti apa, bikin musikmu sendiri gitu. Maksudnya gue disuruh bikin lagu, disuruh bikin komposisi, either instrumen ataupun songwriting, terserah. Dan ternyata itu gue lakukan. Gue pernah bikin komposisi instrumental jazz, gue pernah bikin apa. Cuman yang gue nyaman adalah format yang sekarang ini, si Endah Hendresa ini yang sudah punya 5 Ada berapa album? 5 album ya? Ya ampun. Gila ya. Tuh kalau mau ada yang beli tuh, masih dijual kan ya? Masih ada ya? Iya, ini 5 album, ya ampun. Gue tuh kalau nggak di wawancara-wawancara gini tuh gue kayak nggak pernah gitu loh dengan apa sih sebenarnya yang sudah kulakukan. Lo capai ya. Bahkan udah ada bukunya juga, maksudnya dalam artian kayak ya gitu akhirnya mungkin salah satu finding character Brew Music juga gitu. Mana sih sebenarnya musik yang nyaman. Tapi sampai sekarang pun gue masih belajar gitu. Gue masih dengerin semua all kind of music. Ya karena ya apa namanya, mungkin kalau karya memang berbeda gitu ya, misalnya melalui Endah Hendresa, tapi sebenarnya musik itu kan universal banget dan banyak banget sebenarnya yang bisa dipelajari. Itu yang sebenarnya membuat gue sangat mencintai musik, karena dia selain jadi media ekspresi dan segala macam, tapi dia kayak jadi potret culture, dia jadi potret social, apa ya misalnya ya, trends or any kind of gitu. Dan menyuarakan isi hati ya, terutama lagu-lagu cinta ya. Aduh, lagu cinta udah patah hati, wah. Oke, since lo tadi pengen ngobrolin tentang nostalgia, gue juga pengen bawa lo. Ya, secara gue juga pakai batik 34 nih ya. Tuh, iya nih masih ya, ada gue coret-coret ya Allah. Gila. Kebetulan baru lulus kemarin, jadi masih ada coret-coret. Angkatan 2020 saya, Kak. Nah, lo ketika masuk 34 tahun 2001, itu masih gedung lama ya? Masih gedung lama. Jadi gue tuh transisi. Gedung lama pindah ke 85. Itu dia nebeng. Balik ke sekolah lama lagi ya lo ya. Balik ke sekolah lama lagi, kemudian jadi gedung baru. Banget. Iya. Di 85 juga gitu. Waktu SMP juga gitu. Masuk, nebeng ke gedung baru. Iya. 85-nya sempat dibangun waktu itu ya. Generasi transisi, C. Nah, yang lo paling ingat dari 34 apa sih? Kalau ditanya SMA 34 apa ya gitu? Yang paling gue ingat dari 34 adalah... Jangan bilang Resa ya. Enggak. Itu mah bukan inget lo lihat tiap hari. Yang dari 34 adalah banjir. Masih nggak sih? Kan udah enggak ya? Udah enggak. Cuman apa ya? Itu fun sih sebenarnya. Maksudnya it's very natural ini aja gitu. Semua kesenangan natural pada saat itu ya. Maksudnya itu sih yang gue inget sih, banjir dan ribet banget gitu kayaknya kalau udah banjir, yang udah datang ke sekolah terus harus pulang atau misalnya harus ngering-ngeringin kaos kaki segala macam itu sih. Ini seru banget nih, ada Dimas angkatan gue ya, Dim. Wah, sekarang dia jadi pengacara, jadi lawyer hak kekayaan intelektual. Dan kami bekerja sama sampai saat ini. Maksudnya seru banget ya. Wah, Bitter Black Coffee, ada teman-teman. Ya ampun, seru banget guys. Wah gila guys. Kangen guys. Guru yang masih lo inget siapa? Yang paling berkesan deh, yang anjing nggak bisa lupa sampai sekarang. Nah, menurut gue semua guru sih rata-rata berkesan ya. Semakin kesini gue semakin merasakan betapa hebatnya perjuangan mereka. Tapi gue sangat berterima kasih sama Bu Eni, wali kelas gue kelas 3. Karena gue sempat kurang lebih hampir setengah tahun gue sekolah cuma 5 hari. Waktu itu kan 6 hari ya. Jadi setiap hari Sabtu gue bolos karena gue mau ikut workshop jazz yang diadakan sama Bu Deviana Daucha setiap hari Sabtu di Kuningan, di Bilangan Hotel di sebelah sana lah. Itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu berarti tandanya gue harus bolos sekolah. Iya. Nah, jadi gue diizinkan tuh sama Bu Eni untuk ya udah silakan kamu boleh bikin surat permohonan ke kepala sekolah. Habis itu tapi kamu tanggung jawab ya, kamu disponsori oleh C. Oh enggak. Saya kalau ada brand yang mau sponsorin juga boleh kok.
Jadi pada saat itu akhirnya si Bu Eni bilang ya udah kamu bikin surat ke kepala sekolah, terus udah gitu, tapi jangan lupa untuk ngejar ketertinggalan. Waktu itu ada beberapa mata pelajaran lah kayak kalau nggak salah akuntansi, sosiologi, tata negara, sama apa satu lagi gue lupa. Akhirnya anak IPS akhirnya boleh tuh sekolah cuma 5 hari gitu. Akhirnya boleh tuh sekolah cuma 5 hari. Emang di 34 tuh gue ngerasain juga sih, ketika gue paduan suara dulu kita gampang banget cabut, buat latihan dan buat lomba sih ya, gitu. Terus buat cabut, buat latihan. Tapi kan juara 34 kan juara waktu itu. Oh iya. Terus Grazia Vokalista ya, Edan. Grazia Vokalista, Viva Grazia Vokalista aja. Gitu. Kalau ada anak Grafo di sini yang masih muda-muda harus juara. Ada tuh. Nah, Yesi tuh adiknya juga 34, apa namanya? Anak Grazia juga namanya. Lupa. Yes, adik lu ya. Yesi kan angkatan 96 tuh. Iya, seru sih. Gue tuh seneng banget dengan 34 karena menurutku very musical ini ya. Musical environment-nya musical banget gitu. Bisa main gitar di dalam kelas ya dulu ya gue. Iya. Terus itu mah bangor-bangor ya gue sih emang. Oh, dari Nasution, aku anak GBK Putra. Iya. Dari Nasution kayaknya saya kenal tuh. Oh iya. Kayak saya sering nongkrong bareng sama Dari Nasution itu. Aduh, Adir Akbar Deva juga. Grazia. Gila, rame banget. Iya, gue tuh sebenarnya pengen banget ikut ekskul band dan Grazia Vokalista, tapi karena pada saat itu gue udah ngeband ya dan juga aktif gitu, jadinya gue kayak, kayaknya gue kalau ikut 2 ekskul itu malah akan sering bolos, akhirnya malah jadi nggak ikut. Tapi sangat seneng banget karena ketika misalnya gitu ya, yang gue seneng tuh ketika misalnya udah pulang sekolah agak sore-sore terus tiba-tiba dengar bunyi ho itu kayak wah, dari lab ya, dari lab depan tuh biasanya. Dari lab kan, jadi begitu pulang sekolah gitu kayak wow gitu. Dan gue mendengarkan itu sejak gue SMP. Jadi kayak karena di lab ya pasti kedengeran di pasti kedengeran sampai tembok sebelah. Jadi maaf ya kalau mengganggu dulu. Nggak mengganggu sama sekali. Mungkin apa ya, sebenarnya kalau bisa dibilang kenapa akhirnya gue menjadi musisi sekarang tuh sedikit banyak emang akhirnya environment itu gitu loh yang ngebangun. Seneng banget makanya gue gitu. Nah, Resa kan juga 34 ya. Nah, lo tuh pacarannya dari zaman lu di 34 atau pas udah lulus sih justru? Pas udah lulus. Dia tuh kan alumnus. Alumni gak lulus ya? Yo, iya. Sama kayak saya di sekolah sebelah ya. Sekolah yang satu lagi dulu. Saya di 34 ya lulus. Juga, ya. Iya, inisialnya sama dengan daerah kita pokoknya. Gitu. Oh, tapi ketemu lagi di mana sih waktu itu lo sama Resa? Ketemu lagi ngeband justru. Jadi setelah lulus sekitar 2 tahunan gitu kan gue nggak kuliah ya, emang kayak serius ngeband gitu. Gue kan lulus 2001, 2003 kita dipertemukan di sebuah band gitu akhirnya. Akhirnya ketemu di situ, dia diajak drummer, gue diajak gitaris. Akhirnya jadi ketemu, disitulah percikan-percikan cinta. Ini kayaknya agak terangnya muka gue terang nggak? Nah, ada yang bilang, muka lo mungkin kurang terang karena lampu, tapi aura lo tuh terang banget dah. Oh ya Allah. Istri orang nih. Aduh. Nah, gini kayak lebih enak ya. Gitu. Belakangnya YouTuber banget sih emang. Terus, hai guys. Nah, ini gue udah bikin pertanyaan tadi sampai mana? Jadi ngacak jadinya nih. Jadi karena ngacak aja lah. Iya, kalau sama lo tuh nggak pernah lurus ngobrolnya emang. Basis 102 Jaya, yoi. 102 kita selalu perjuangan tuh kalau mau nyari angkot. Gokil, men. Iya. Nyari angkot itu kita mesti ke pasar dulu, ngadepin geng anak budut yang lagi nongkrong di situ. Terus ya siap-siap lari kalau dipalak. 34 udah kayak Canggih tempat transit. Oh ya Allah, lucu banget sih. Geng 61 sama 114 gue masih bisa lah naik 2 angkot itu ya. Terus tiba-tiba berhenti dan naik ojek nyambung ke trayek arah-arah Meruyung. Yang naik doyok, oh my god, doyok masih ada nggak sih? Doyok udah nggak ada. Terakhir gue lewat Haji Ipin tuh udah nggak ada doyok pokoknya.
gitu. Udah nggak layak juga dari zaman kita tuh udah nggak Aduh, layak sebetulnya dah kalau doyok gitu. iya sih, Udah, aduh, apalagi kalau udah tanjakan iya, dihajiin iya. tuh. Ketidakmapanan yang cukup gue kangenin. Tapi benar sih, sekolah sekolah di 34 itu punya satu apa ya, punya satu keunikan tersendiri, keasikan tersendiri. Karena gue dulu dari Blok A ya, dari Kebayoran Baru itu naik bis 610 Metro Mini sampai Pondok Labu itu kayak ngelewatin berapa sekolah tukang berantem. Gue kayak perlu udah kayak ngelewatin jalur Gaza tau nggak gue kalau berangkat gitu. Lu bawa baju ganti gak sih? Soalnya kan kalau hari Jumat tuh rawan-rawan kan batik-batik gitu kalau dipakai di metro. Gue alhamdulillah waktu itu ada satu jalur lagi sih yang rada sepi. Itu KWK 1 yang Pondok Buka Blok M. Nah, dan itu bahagia sekali karena kalau gue balik dari sekolah jam 3:30 itu gue baliknya sama temen gue waktu itu si Fahrul angkatan 98 karena di rumahnya di Cilandak situ kan. Gue kalau kalau balik 3:30 dari pasar tuh dari sekolah itu ngelewatin sekolah Perancis di Cipete pas bubaran gitu. Oh iya iya, iya. Jadi Oh oke. ngeliatin bule-bule gitu Oh iya kan. iya iya. Oh Uh, segar uh, segar. gitu. Itu zaman Ini dulu sih. iya, ini lucu banget sih ya sih. Gue pernah naik doyok, tahu-tahu disuruh turun soalnya setirnya lepas. Oh, kalau gue itu berasap di dalam. Jadi tiba-tiba lagi naik doyok terus ada ibu-ibu. Bang, bang, ini ada asap. Suruh turun lah. itu Aduh, 3. kocak banget sih. Aduh ini ada teman-teman angkatan gue nih, Aji, Arif, ada. Aduh, Enda dulu kunciran terus. Iya ya, dulu gue kunciran terus soalnya Iya, panas, belum pakai itu gue, AC. aduh, gue tuh tadi seharian tuh nyari foto lo tau nggak? Nyari foto lo yang pernah gue tweet Aduh. itu. Oh, iya, 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 iya. Si Cilik masih Gila itu. ada ya? Wah, gila, men. Weh, Gasper, Gasper. Oke, cakep, cakep. Cilik, Waduh, Cilik jangan bawa sekarang nama jadi. angkatan dong. Oh, iya, ya. Harus tuh. Sensitif nih, sih. Iya, iya, iya. Wah, 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 wah. JP, JP. Ada anak Ciputat nih. Cie. Kayaknya Banyak perlu angkatan masuk lo ke di sini JP, ya? JP. Iya nih, seru banget. Seneng. Ada Lia, hai. Restim 34, wah gila Restim. Tuh Wah, angkatan atas tuh. Kalau Restim tuh angkatan Warman atas nih. tuh biasanya. Warman nih harusnya Warman ya? online juga nih. Warman nih. Nggak bisa kalau di Instagram cuma bisa berdua dah. Nggak bisa Iya bertiga. ya. Sayangnya Sedih sekali banget. gitu. Iya. Ya, ini tuh kan. Lestari. Iya. Tuh kan dah. Nggak ada formal-formalnya kan dah sama lu Nggak sih. ada, udahlah nggak usah. Ngapain sih? Terus Aduh, ada nggak sih dulu Aduh. ada kejadian paling nggak enakin sih waktu di 34 loh. Ada kejadian paling nggak enakin nggak di waktu di 34 gitu. Ada nggak ya? Mungkin ada lah. Di SMP Ya, ada. bukan yang gak SMP enakin namanya, sih. Yang paling memalukan juga. buat lo lah. Oh, Yang iya, paling iya, memalukan iya, buat iya. lo. Kalau yang nggak enakin ya Memalukan udahlah ya. ya gitu. Aduh, apa ya? Tunggu. Wih, ada Akbar teman gue. Oh ya, Heeh. Enda masih ngecek si Merong Titi, masih banget. Tunggu. Yang paling gak Coba. ngenakin itu Yang paling adalah memalukan. Gue pengen malu-maluin lo. apa yang paling memalukan ya? Tunggu gue inget-inget. Soalnya tuh gue tuh biasanya kalau ada pengalaman awkward tuh pengen dilupain, jadi gak diinget-inget. Tapi kayaknya yang paling males itu pas apa ya? Kalau nggak ini deh, kegiatan Apa ya? wajib apa yang ada di 34 waktu itu yang paling lo malesin? Gue cabut mulu sih, oh enggak. Lo setiap Sabtu padahal menyenangkan loh kalau di sekolah. Banyak yang pacaran. Iya, Sabtu tuh gue yang gue nggak terlalu banyak inget, tapi sebenarnya kalau dibilang yang paling kegiatan yang paling apa ya, gue tuh karena dulu fokus banget ya ngeband, terus gaul juga sama anak-anaknya, terus gue juga banyak di perpus. Sebenarnya tuh be honest, anak perpus. Iya, gue tuh sebenarnya tuh be honest, waktu dulu tuh nggak terlalu comfortable dengan bergerombol. Lucu banget ya. Jadi memang sukanya tuh ke perpus, dan gue selalu datang biasanya pagi banget jam 6:30 tuh udah di dalam, dan biasanya gue ke perpus. Terus piket nggak piket biasanya gue nyapu kelas gitu. Oh, rajin ya Endah ya. Iya. Soalnya kayak apa karena sapu bentuknya kayak gitar makanya lo mencintai sapu?
demo 34 gara-gara gawang diumpetin. Oh, ya Allah. Oh, kita juga angkatan kita juga pernah demo tuh waktu itu, apa ya, mau minta transparansi, Cela, apa sih? Tapi itu lucu lah, maksudnya gue sangat enjoy dengan banyak kegiatan sih. Mungkin yang ada sih, mungkin yang nggak enak, cuman kayaknya gue nggak inget ya Put ya. I mean like in this kind of things gue sudah berdamai dengan banyak hal. CS sih, nggak sih? Kalau gitu, asik. yang paling menyenangkan sih yang lo inget apa di 34? Yang paling menyenangkan adalah kalau gue satu jelas lulus. Ya karena kan gue buset, gue lihat SMA 5 tahun gue. Oh iya. Begitu lulus dari 34 tuh kayak alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah akhirnya gue lulus loh. Aduh. Kalau gue yang paling menyenangkan sebenarnya ngeband sih. Itu udah paling seru sih, ngeband. Terus kalau HSK, kalau udah ada band-bandan, wah itu nggak tahu kenapa ya, gue seneng aja. Udah pokoknya begitu udah masuk ke vibe akan hura-hura tuh gue involve tuh. tapi bener ya, 34 tuh gue seneng loh sekolah di 34. Terus terang tadinya jujur gue nggak tahu 34 atau ada di mana karena kan jauh dari rumah gue kan. Terus karena gue masuk 34, gue bisa ketemu sama orang-orang yang sekarang udah jadi orang terkenal. Salah satunya lo gitu. Jadi kayak gue nggak terkenal banget lagi sebenarnya. Oh tetap aja dah kalau kita ngomongin Enda Henresa tuh kayak wah gila. Ngeband di malam keakraban. Oh iya, tuh juga Mbak Enda jadi juri seleksi band pas acara SK. Oh iya, itu juga buat angkatan bawah ya, gue inget banget. Gila lu perhatian banget sama yang komen ya, gue aja udah nggak, udah terlalu banyak banget nih, gue bingung. Yang mana yang mau gue bacain ya? Iya sih, engage. Asik. Tapi itu bedanya artis sama bukan ya? Kacang hijau 34 anjir. Oh iya, itu kacang hijau sama kelapa hijau. Aduh goblok banget ini. Itu sebelah mana kacang hijau sama 3? Itu tim sepak bola ya. Gue kira jajanan. Kalau jajanan gue ingetnya itu melon sama sirsak. Iya, sama gado-gado. Sama bakso lestari ya. Bakso lestari. Habis makan bakso di Palak. Iya. Oh ini lucu banget sih. Dan rata-rata tuh ternyata surprisingly banyak anak-anak 34, maksudnya banyak alumni 34 yang gue akhirnya ketemu, dan gue kayak baru tahu ternyata nih anak 34 dulu ternyata kita satu alma mater. Itu seru banget. Iya, dan kayak di Twitter juga gue akhirnya ketemu, loh tadi aja gitu, loh Put, lo 34? Iya, angkatan berapa? Angkatan 99. Lah kok kita gak pernah ketemu, emang lo angkatan berapa? 2000? Lah ternyata banyak yang udah temenan lama. Kayak Derry ini gue ketemunya justru di coffee shop kan gitu, di Astory waktu itu. Dan gitu. Sama-sama 34 gitu. Jadi lo udah ketemu sama dia, ngobrol, dan kemudian baru nyadar kalau satu alma mater? Iya. Wow. Termasuk beberapa orang. Kalau gue yang surprise adalah gue tiba-tiba dapet WhatsApp dari Teges Prita Soraya. Oh iya, Mbak Teges. Iya, Mbak Teges. Dan dia nge-share poster live ini. Dan dia bilang, Ade, ya ampun, aku nggak ngira kalau ternyata kita sama-sama satu SMA gitu. Padahal gue kerja di kafenya dia zaman dulu sebelum Enda Henresa bikin. Jadi gue main reguler di kafenya dia. Dan kemudian gue pernah ada, bahkan gue tulis namanya di buku ya, Mbak Teges Prita Soraya. Dan gue nulis namanya di buku karena she's one of orang yang membuka jalan gue dan Resa di dunia musik juga secara tidak sadar. Karena gue waktu itu bangun komunitas di Loka, gue jadi musisi kafe yang beruntung pada saat itu waktu main di kafenya Mbak Teges di Kemang, yang gue boleh mainin lagu apa aja, bebas, boleh nggak nerima request. Terus udah kalau gitu reguleran kayak, emang gitu sih ya. Iya, terus udah gitu si Mbak Teges waktu itu dia jadi, gue lupa, kayak semacam konsultan PR di RCTI, dan kemudian gue involve juga main di acaranya dia gitu. Dan akhirnya gue kenal sama banyak orang-orang di industri kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue dan gue sudah mendengar nama Mbak Teges itu dari SMA, kan guru-guru kita suka gitu ya. Seperti Mbak Teges, dia adalah alumni yang berhasil gitu. Iya, saat itu memang belum terlalu banyak ya. Mbak Teges tuh memang udah gede banget sih namanya waktu itu ya.
pas gue Iya. sekolah pun gitu. Dan emang kita sebenarnya menunggu Mbak Teges mau nih, kita pengen banget sih Mbak Teges bisa Iya, ikutan please juga deh. Iya, harus di banget, live harus bareng banget. alumni ini Harus, iya. gitu. She's so inspiring. Liga Ya, Soang, oh ya Allah, ini lucu banget sih anak-anak. Liga Song tuh angkatan angkatan gue kayaknya tuh. Angkatan lu juga ya. Aduh, ya Oke, kita Allah. kembali ke Ah, karir lo nih ya, kembali ke ayo. karir Ya lo gitu. Allah, Ini karir gue ini kita apa sih? Ya. sebenarnya lebih lo sebagai musisi sih ya. Sekarang ini kan lagi pandemi COVID-19 yang membuat kita harus banyak apa ya, work from home dan lain sebagainya. Kemudian Yes. banyak event yang harusnya digelar tahun ini akhirnya harus diundur atau bahkan dibatalkan. Salah satunya reuni lintas angkatan 34 gitu. Nah, lo sebagai musisi gimana sih menghadapi hal seperti ini, situasi seperti ini? Ya, mungkin jadi inspirasi buat yang lain juga sih. Apa ya? Eh, Kalau gue sih, emang pada dasarnya harus berkarya ya, maksudnya akhirnya ya udah kita berkarya aja gitu. Apalagi musisi kan selalu yang paling depan diajakin acara charity ya. Ya, betul sekali. Ya kita ada acara charity nih, ayo berkontribusi gitu. Jadi memang kalau gue akhirnya ya mungkin karena gue juga sudah menyiapkan banyak hal yang bisa gue lakukan di rumah, karena Dan Resa kan emang musisi independen ya. Jadi gue juga studio ada di rumah. Gue juga punya beberapa peralatan yang memang karena gue sama Resa suka produksi di rumah, akhirnya kita punya semacam kamera, terus udah gitu beberapa lighting gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya gimana supaya mengoptimalkan apa yang kita punya dan tetap produktif kan gitu ya. Dan kemudian adalah Termasuk video klip lo yang terakhir kemarin tuh yang baru tuh. Apa? iya, keluar single Slow. baru kan, Slow. Terus kita juga itu syuting di rumah berdua doang, pakai handphone, slow motion gitu, lempar-lempar. Maksudnya akhirnya tantangannya kan adalah ide apa yang sederhana tapi menarik gitu ya. Ide apa yang menarik dan kita bisa eksekusi. Kan sebenarnya kan ide tuh banyak ya. Tapi untuk yang bisa kita eksekusi dengan sangat minimal, either itu minimal budget, minimal resource, manpower atau segala macam, itu kan sebenarnya yang menantang gitu. Jadi menurut gue justru malah tantangannya kayak gitu. Jadi akhirnya kita belajar banyak hal gitu, kayak misalnya akhirnya belajar ngedit, belajar bikin mengeksekusi ide segala macam gitu. Ya, lo tuh punya alat sendiri, lo punya karya sendiri, lo punya studio sendiri, punya peralatan bikin video sendiri, sampai lo punya tempat manggungnya sendiri ya? Ya, gue punya tempat manggung sendiri. Itu emang, gue perhatiin sih memang dari perjalanan lo dari awal tuh, lo dan Resa ya, kalian tuh adalah musisi yang istilahnya cukup lengkap dalam arti yaitu dia, kalian bisa record sendiri, kalian bisa bikin video klipnya sendiri, dan kalian punya tempatnya sendiri kan gitu. Kayak lo kalau misalnya terus. Ada si Jehan nih. Jehan juga bakal muncul loh nanti. Jehan mesti dong, Jehan. Iya, sudah dijadwalkan. Sepertinya sama gue juga deh. Lucu banget, dia baru posting lucu banget. Dia sama abangnya tuh si Daryl kan udonya 34-an tuh. Nah, lu bayangin, gue pernah wawancara Jehan waktu gue kerja di Provo, kok nggak salah deh. Terus ternyata ya Jehan alumni 34 kan gitu. Iya. Gue baru tahu kapan ya. Loh, dia alumni 34 juga. Alumni 34 Jehan. Aduh, seru. Nah, lo kan udah megang gitar nih. Nyanyi banget nih. Yo, itu. Kita jam berapa sih? Sampai jam 8:30 sih gitu. Jam 8:30 ya. Ya udah, coba. Di tengah-tengah kita. Lucu banget sih Jehan. Emang kita suka lompat-lompat gini kalau ngomong. Iya. Nggak ada komen aja suka lompat-lompat tiput antara lu sama gue ya, kayak tiba-tiba lompat kemana gitu. Absurd kita lagu emang. Apa ya? Lagu apa? Lagu perjuangan, coba lagu perjuangan. Maksudnya lagu zaman-zaman lo berjuang. Indah nyanyi. Gila, nyanyi apa ya? Lagu lo sendiri lah. Lagu baru. Lagu gue sendiri aja ya. Lagu sendiri aja nih. Ini ini ada teman kakakku juga, Mbak Di Trisna. Oke. Ya Allah, bentar aku tapak kuota dulu, Kak. Aduh, seru. Alanis Morissette, oh my god. Itu zaman dulu banget. Ayo tuh yang mau request tuh. Ini aja deh lagu judulnya. Kedengeran gak gitar gue? Kedengeran. Aman. Bentar ya, stand dulu.
Lagu ciptaan gue tahun 2017 dirilis, judulnya Long Lost Friend. Ini pas banget kan temanya kan Long Lost Friend, kayak kita ini udah lama gak ketemu terus tiba-tiba ketemu. Lagu ini dipakai buat soundtrack YouTube series Endah Hendresa yang waktu itu kita naik sepeda lintas kota dari Semarang ke Salatiga, Solo, Jogja, udah gitu Surabaya ke Malang. Malang ke Surabaya. Judulnya Long Lost Friend. My long lost friend, he comes again. He shines under the rain. Travels somewhere to find my friend, he comes again. Up down the hills, beautiful home, a breeze along the way. We cross the rice fields, thinking what to, with tears hard to scare. Hold on, hold on, strong wind we blow, glide on, fly over the dreams we knew. We ride again today and tomorrow. My long lost friend, he comes again. He shines under the rain. Travels somewhere waiting to find my friend. He comes again. Hold on, hold on. Strong wind we blow, glide on, fly over the dream we know. We ride again today. Hold on, hold on. Strong wind we blow, glide on, fly over the dreams we know. We ride again today and tomorrow. Ooh, yeah, 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 Thank you. Wah, Gila ya. Gue tadi sampai merasa harus menghindar dulu dari kamera biar rusak suasananya. Harusnya lo ini dong, gitu-gitu biar kayak dahsyat gitu. Sorry, gue anak inbox, maaf. Oh, oke. Aduh, Jenna, ya ampun, JP. Gue dulu juga sempat punya band waktu SMA, namanya Giant Step. Wah, gila, namanya kayak grup lawas gitu, jazz. Giant Addiction. Giant Step, yoi. JP. Kak Putra geser dikit, mukanya nggak kelihatan. Maksudnya biar nggak kelihatan mukanya. Iya. Makanya tadi gue geser begini kan. Itu dia. Iya. Waduh, ada Anggoro temen gue tuh. Anggoro ini temen gue ya. Ada tuh. Jadi dia dipanggilnya kan Goci, gue dipanggilnya Tama. Kita sama-sama veteran nih ceritanya ya, sebangku. Jadi gue sama dia Tama Goci gitu. Oh iya, gemes banget. Yeah. Anggoro tuh ini bukan ya? Kakaknya road manager gue bukan ya? Road manager lo siapa namanya? Tisa, nggak tahu. Tapi I don't know, is it like the same orang atau bukan? Tapi kalau angkatan gue ada 2 Anggoro. Coba Anggoro dijawab itu, benar bukan? Coba tolong ditulis di komen. Oke, dah. Nah, Giant Step bukan Giant Step. Oasis dah. Wah, lu aja deh. Oasis. Bacanya break lah. Gua nggak bisa lagi ngomong. Oh iya bener, kakaknya Tisa, bener. Oh bener ya? Oh
Iya, iya, dunia oke, sempit sekali ya. Anggoro. Iya iya. Dan Bukan bisa berarti Anggoro one of ini my mirip best, buaya. Anggoro emang buaya. one of my best roadman ever. She's Nah, so charming and smart. kok kakaknya nggak gitu ya? Ya. Ini Aduh, ngajak kesempatan orang tapi Anggoro nggak bisa aduh. ngebacot di sini. Kesempatan dia nggak Nah, bisa jawab ya. Nggak iya. bisa. Ya, hah. Nah, lo kan Apa? juga selain sebagai musisi, lo juga punya earhouse ya. Nah, Nah, earhouse tuh sebuah tempat yang, ya kalau misalnya gue sama teman-teman anak-anak musisi indie tuh, apa ya, jadi kayak tempat-tempat yang dituju juga buat manggung sih. Kalau di daerah Pamulang tuh pasti earhouse ngomongnya gitu. Nah, apa sih yang membuat lo akhirnya sama Reza memutuskan, kita punya tempat yuk? Gitu. iya, jadi Earhouse tuh sebenarnya lahir dari sebuah apa ya, sentimental reason sebenarnya. Ini agak Mhm. sedikit mendalam kalau ngomongin Earhouse ya. Ya, jadi jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku punya kedai kopi kecil sebenarnya. Sebenarnya community base sih, tempat untuk ngumpul komunitas di Pamulang, namanya Earhouse, Endah and Resa House gitu. Jadi Kecil tapi konsepnya influence-nya gede. Amin. Jadi sebenarnya konsepnya lebih seperti gimha apa ya? Jadi awalnya itu gue sempat ke Prancis kan, ke Cannes, memenangkan Mhm. sebuah kompetisi di mana gue bisa tampil di Midem Conference and Festival. Itu tahun 2013. Itu adalah sebuah konferensi musik internasional yang memang mendatangkan banyak pelaku industri musik dan only selected artist yang bisa tampil di uh, ibaratnya apa ya, di conference itu gitu. Mhm. Mungkin hampir sama konsepnya kayak South by Southwest, cuman bedanya dia lebih terfokus dan lebih apa ya, mungkin di Prancis juga, jadi based on Europe dan apa sekitarnya gitu ya mungkin ya. Nah Mhm. akhirnya gue ke sana dan ikut seminarnya. Jadi yang seru di sini sebenarnya bukan musiknya yang banyak disorot, tapi justru seminar-seminarnya. Jadi Mhm. ada banyak banget seminar-seminar musik. Di tahun 2013 itu gue sudah mengenal streaming music, digital, terus sudah mengenal banyak hal yang mungkin di sini isunya belum naik gitu ya. Mhm. Jadi di situ gue belajar banyak hal. Terutama waktu itu gue hadir di dua sih. Waktu itu ada dua yang cukup berkesan. Yang satu ikut seminarnya Mark Hoppus, basisnya Blink-182. Oke. Ya, dia menceritakan bagaimana transformasi Blink dari dia from the big label to label yang dia bangun sendiri dan gimana cara dia bikin tour sendiri waktu itu kan. Mhm. Dan kemudian gue ikut seminarnya manajernya Incubus, namanya Steve Renman. Itu Mhm. ex-manajer Incubus. Dia waktu itu bikin seminar, topiknya adalah band management. Mhm. Dan dia ngasih tahu manajemen band di major label dan band di independent label. Jadi buat teman-teman yang mungkin agak kurang paham dengan term, bahwa sebenarnya musik itu biasanya ada dua jalur gitu ya. Ada Mhm. musisi-musisi yang dia join dengan major label gitu, perusahaan-perusahaan yang mungkin investmentnya dari luar negeri atau sekian banyak lah investmentnya gitu. Dan ada yang independent label yang memang dibuat biasanya sama musisinya sendiri atau Mhm. for a certain small apa ya, lebih ke DIY things lah Mhm. gitu. Jadi akhirnya setelah gue ikut seminar itu, banyak tuh musisi-musisi atau pelaku musik dari Kanada apa segala macam tuh nanya gitu kan. Nanyanya tuh gini, Steve Rennie gitu kan, dia kan base-nya di Los Angeles, nanya kan, perlu nggak sih saya band Kanada, terus saya pindah ke LA supaya musik saya mendunia gitu. Si Mhm. Rennie tuh jawab, Renman tuh jawab, wah nggak ada yang bisa menjamin apakah kamu pindah dari sana ke LA terus kamu bisa sukses gitu atau bisa jadi terkenal, jadi go international gitu. Karena yang paling penting sebenarnya adalah mungkin kamu bisa stay di sana, tapi yang paling penting musikmu terdengar sampai sini gitu. Mhm. Kata dia kayak gitu. Dan menurut aku itu cukup relevan dengan banyak anak-anak juga yang suka gue dengar kayak pindah ke Jakarta perlu nggak sih apa segala macam, akhirnya meninggalkan kotanya kan gitu ya. Ya, Yang betul paling penting sekali. sebenarnya Rainman tuh waktu itu bilang in the future tuh pokoknya sebenarnya yang harus dibangun adalah bagaimana supaya kamu bisa mengoptimalkan
teknologi atau resource yang ada, kemudian musik kamu bisa terdengar di mana-mana gitu. Waktu itu dia udah ada kayak sign bahwa in the future akan ada tools yang akan membantu itu sehingga kita udah nggak terkendala sama jarak lagi gitu. Yang kedua dia bilang, yang gue ingat banget adalah if you want to preserve your music, then you have to start from your local scene. Itu yang membuat gue, waktu itu gue berangkat bertiga, gue, Resa, dan manajer Endahen Resa, adiknya Resa gitu. Itu nggak tahu kenapa kita gelisah. Gue sangat gelisah karena ketika mikir-mikir soal local scene ya, di situ kan bergambarannya pengen gue internasional gitu ya, kayak pengen wah bisa mungkin I don't know kita bisa di Amerika apa segala macam gitu kan. Cuman begitu disinggung soal local scene, gue jadi kayak nggak tahu kenapa ya, terpanggil gitu bahwa kalau ngeliat-ngeliat lagi apa sih local scene kita gitu. Oke, gue tinggal di Indonesia, kemudian mengerucut lagi di Pulau Jawa, terus Jakarta pinggir gitu ya. Sama terus kita ya. Tangerang Selatan gitu, terus Pamulang gitu. Dan gue nggak tahu ada scene apa di Pamulang gitu. Bisa jadi gue yang kurang gaul atau memang nggak ada di permukaan gitu kan. Jadi akhirnya gue sama Reza sama Randy berpikir entah kenapa gue juga beruntung bahwa Reza sebagai partner gue, kalau di sini kan gue ngomongnya partner ya, di Endahen Reza gitu, partner gue, dan Randy sebagai manajer tuh punya kegelisahan yang sama, I don't know gitu, ada sinkron gitu loh hati kita bahwa we have to do something I don't know gitu ya di lingkungan tempat kita tinggal, karena kan gue tinggal di Pamulang nih, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk our neighborhood gitu. Akhirnya Berbakti untuk daerah. iya. Oke. Jadi gue kayak kepikiran, pokoknya gue nggak mau menyesal karena gue nggak pernah melakukan sesuatu untuk neighborhood gue. Padahal gue ngerasa bahwa kita butuh sebenarnya scene itu gitu. Pertama maksudnya untuk supaya kita punya temen gitu ya di our neighborhood. Yang kedua adalah untuk regenerasi juga sebenarnya. Regenerasi through transfer knowledge, transfer experience gitu kan, ngasih tempat menurut gue, dan juga bertukar pikiran. Dan gue yakin banget gitu bahwa gue juga perlu belajar from the community gitu. Gue juga perlu belajar dari orang-orang lain juga gitu kan. Yang gue tahu kan selama belum ada Earhouse cuman manggung pulang udah gitu. Kalaupun gue mau bergaul cari musik yang gue suka harus ke Jakarta gitu. Terus Pamulang di mana? Iya, di mana gue bisa bertukar pikiran itu gitu. Dan akhirnya terpikirlah untuk bikin anjir sih Dimas. Wah, aku tangsel lagi kagak? Oh boleh tuh. Ini ntar kita blast di grupnya Iluni ya. Sial Dimas. Akhirnya gue berpikir untuk membuka Earhouse. Sebenarnya tadinya cuma buat venue untuk manggung gitu. Kayak Rossi lah yang manggung terus cabut gitu kan, nongkrongnya di luar. Cuman gue pikir kayak gue sangat terkesan dengan gue selalu ingin merekam hidup gue melalui apa yang gue kerjakan. Kayak dimana Endahen Reza memulai karir di kafe-kafe kayak punyanya Mbak Teges, Prita Soraya dulu di Loka Kemang. Gue sangat terkesan dengan itu, makanya gue bawa itu ke Pamulang, vibe itu gitu, dimana suasananya tuh kayak gitu, so warm, everybody can jamming, semua orang bisa kayak meskipun nggak kenal, mereka nggak sungkan untuk bertutur sapa di situ gitu. It's so cozy place and very friendly. Itu yang pengen gue bawa. Yang kedua, gue besar di komunitas. Gue anak Wapres, warung apresiasi, anak Bulungan. Asik. Gue juga anak Potlot, setahun gue nongkrong di sana. Gue anak KJK, komunitas jazz Kemayoran. Gue anak, pokoknya nongkrong di mana deh, komunitas Club 45-nya Bu Deviana. Gue komunitas blues dan komunitas jazz dulu TVRI, kalau misalnya dulu suka ngumpul gitu ya, terus bengkelmusik.com, gitaris.com, musisi.com, maksudnya gue anak komunitas banget, dan it's time for me to pay back, to give back to community. Menurut gue. Ya, karena gue berangkat dari situ gitu. Banyak banget senior musisi yang mereka ngasih banyak kesempatan buat gue untuk main sama mereka. Om Benny Likumahua almarhum misalnya, dia ngasih kesempatan gue untuk tampil sama dia di TVRI. Mas Indra Lesmana, waktu gue SMA kelas 3, gue ingat sekali gue main di RCTI sama Mas Indra Lesmana, sama Aksan sama Om Mates.
Itu gue kelas 3 SMA. Itu yang memantapkan gue bahwa di usia gue yang 17 memantapkan gue bahwa oke, gue akan menjadi musisi. Itu pada saat senior-senior itu ngasih kesempatan gue main. Bu Deviana juga ngajakin gue main. Terus orang-orang di warung apresiasi ngasih panggung mereka supaya gue bisa tampil di situ. Dan gue sempat ikut teater juga di teater Tetas. Belum lagi Mas Dewa Bujana, terus Potlot, ya Slang, gue pernah jadi backing vokal Slang di ulang tahun Slang yang di Lebak Bulus, dan gue ngisi satu lagu, maksudnya opening song di albumnya Slang. Jadi gue ngerasa banyak banget senior-senior yang membukakan jalan, memberi banyak hal secara gratis gitu ya, bisa dibilang gitu. Pun kalaupun misalnya bayar, menurut gue itu udah priceless banget nilainya, dan rasanya that time for me to give back to community, untuk ke orang-orang yang memang ingin datang ke Earhouse dan belajar atau sharing experience atau apapun gitu. Gue merasa ada kewajiban, bukan kewajiban ya, gue ngerasa kayak ya gue gimana caranya untuk membalas hutang budi gue sama mereka gitu. Dan sekarang lo ya, gitu? di Earhouse juga ada songwriting class kan ya? Ada. Jadi memang ada songwriting class. Salah satu pesertanya sekarang sudah benar-benar terjun di musik dan sudah punya satu album bagus Ubud. Bagus juga alumni sana kan? Iya, gitu. Itu teman gue juga kebetulan. Bagus tuh sebenarnya sebelum dia ikut pun dia sudah sangat talented. Maksud gue dalam artian mungkin nggak benar-benar wah ini dari songwriting club atau ini dari Earhouse, enggak sih. Sebenarnya gue percaya orang-orang yang hadir ke situ sudah tahu maunya apa, sudah bagus. Hanya memang perlu komunitas untuk memotivasi, untuk balikin lagi, oh ya goal gue tuh di sini nih gitu. Terus juga komunitas yang sehat. Lo kebayangkan dulu, mungkin nggak cuma di dunia musik gitu ya, sikut-sikutan gitu kan, terus yang kayak kubu-kubuan gitu. Nah, gue nggak mau itu terjadi gitu. Earhouse adalah tempat di mana kita bisa saling support, even di songwriting club. Terus ini ada Tino tuh mentor Earhouse Guitar Club. Jadi kita juga punya gitar club gitu. Tino itu anak Tino metal. Barat. Iya. Hai Tino. Dia mentornya sama. Gue kenal kalau Tino. Cila. Iya. Itu mentor gitar club. Yang mana Tin, membangun ketemuan di Astori, Tin. Astori lagi, Tin. Iya kan? Yang mana membangun apa ya? Membangun orang-orang untuk mengapresiasi musik, seni atau kreativitas gitu. Menurut aku kan itu perlu diselebrasi ya gitu. Bukannya kita justru malah judgmental atau menjatuhkan, enggak gitu. Dengan adanya komunitas yang sehat, apresiatif, otomatis kreativitas kan dia akan nambah terus. Nah, itu sebenarnya yang pengen disampaikan dari misi dan visi Earhouse ini gitu. Sudah tercapai belum kalau menurut lo? Gue nggak tahu sudah tercapai atau belum ya, tapi gue sangat comfortable aja. Kalau gue sih takarannya lebih di gue sendiri ya, sangat egois ya, bapak dan ibu-ibu. Tapi bener sih, yang bisa itu kan, yang bisa menilai diri kita juga sebenarnya harusnya kita sendiri dong. Iya. Maksud gue sangat happy, gue sangat merasa apa ya? Gue belajar banyak banget, apakah dari mereka yang datang ataupun dari kayak misalnya dari Tino Masila, gue ngelihat bagaimana mereka mengajar dan membangun komunitas, bagaimana mereka menyiapkan materi, terus juga belajar dari yang datang gitu. Kadang-kadang gue tanya, kalian lagi dengerin apa sih? Gue juga jadi tahu referensi musik yang baru, yang mereka suka. Banyak banget fashion, gue belajar juga gitu. Terus bahasa-bahasa prokem, ya Allah. Gue sering lewat gue sering lewat Pamulang, belum pernah mampir nih dah. Nanti deh gue merasa bersalah malu nih dah. Pengen. Tapi udah buka lagi belum sih? Udah. Sekarang? Cuman kegiatan ya? masih lewat masih terbatas Instagram. Ya? Kita belum berani ya. Masih dan kita juga menjalankan protokol ya. Jadi memang harus pakai masker, ada sanitizer, kursi juga kita batasi gitu. Buset, Putra tuh batik masih ADAC, masih ada 2 gue bahkan. Iya, makanya. Gila, gue 3, soalnya punya kakak-kakak gue. Dan sekarang tangannya cukup, nggak gombrong. Oke, ini terakhir mungkin ya, udah mau sejam kita di sini. Nggak mau. Iya, nggak apa-apa, nanti kita bisa terus lagi. Yang penting gue tuntasin dulu nih, pertanyaannya. Kan gue udah bikin pertanyaannya. Nih, kan lo nih
sudah merintis ya dari awal, dari bener-bener lo main musik sendiri, kemudian ketemu Reza dan akhirnya lo ngeband dan akhirnya lo punya apa ya, lo bahkan sekarang punya ngebangun satu komunitas. Eh, ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman yang mau masuk ke kancah musik Indonesia gitu? Ada Iya, nggak? apa ya? Sebenarnya kalau bilang follow your heart, passion is the key itu kayak basi banget ya. Tapi bener sih ya. Tapi bener, cuman menurut gue harus tetap tidak apa ya, passion atau ikuti kata hati, tapi kita juga tetap harus melakukan semua dengan ikhtiar, kerja keras dan rasional menurut gue. Gitu. Maksud gue dalam artian tetap realistis, maksudnya bukan rasional, realistis gitu. Bahwa misalnya gue gitu ya, ketika gue bercita-cita jadi musisi, siapa sih yang nyangka ketika gue sampai saat ini dari gue SMP sampai SMA gue pengen banget jadi musisi dan itu terjadi. Tapi gue menyadari bahwa tantangannya itu emang berat banget. Pertama, apalagi musisi independen gitu ya, mungkin emang harus konsisten. Terus juga kita harus networking, terus juga harus membangun musicianship-nya juga, masih harus latihan, harus bikin karya yang banyak. Kita juga jangan pernah mau berhenti belajar. Kayak gue inget banget masa-masa di mana gue tuh main gitar sehari 8 jam gitu. Dan networking kemana-mana. Karena memang dengan kerja keras dan ikhtiar dan juga dengan ya doa of course gitu. Tapi bahwa segala sesuatu tuh nggak mudah memang untuk dijalanin. Cuman yang paling penting adalah ketika lo bisa bekerja untuk hal yang lo senangi, lo akan tidak ngerasain itu gitu. Jadi Tinder termasuk networking, bisa Bapak? Wah, bisa. Salah satunya mungkin bisa main ke Earhouse ya, ketemu sama lo, ngobrol-ngobrol dan nanti dikenalin deh mulai ke tempat-tempat yang lain gitu ya. Jadi pokoknya intinya adalah apa ya? Kerjakan sesuatu yang lo suka, tapi juga jangan pernah untuk berhenti bekerja keras dan belajar gitu. Pesan-pesannya sih gitu. Asik. Gila. Nah, ini gue ini banyak yang japri gue ya terus terang ya. Satu lagu lagi katanya Anda. Sebelum kita mengakhiri. Udah lah nggak apa-apa. Berarti gue tutup dulu, abis itu lo. Oke. Jadi kalau langsung closing ya. Langsung udah. Oke. Atau gue improvise aja ya. Maksudnya gue freestyle aja ya. Gue bikin lagu langsung nih buat kalian semua. Keren. Oke, gue tutup dengan cepat. Thank you buat yang udah nonton. Yes. Kita jumpa lagi di waktu lainnya, akan diumumin di Instagramnya Iluni. Terima kasih Anda yang sudah menemani live ini dan sehat-sehat terus buat lo dan Reza ya. Thank you. Oke. Aku rindu teman-teman SMA ku 34. Tertawa, bercanda, gembira. Aku rindu semuanya yang di sini dan di sana. Bahagia, sehat semua. Gue kayak di TVRI.